11 Oktober tahun 2019, sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kalimantan Timur. Kejadiannya hari Senin, sekitar pukul 12 malam. Masyarakat meyakini kalau sosok itu adalah kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan isi organ tubuh menggelantung. Puluhan, bahkan ratusan orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di desa mereka. Sejumlah tempat yang diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu kuyang didatangi warga. Bahkan, kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian. Pencarian dilakukan dengan berbekal senter. Warga menyorotkan senter itu ke kolong rumah, termasuk ke arah suara kuyang yang terbang ke pohon kelapa dan pisang. Warga percaya hantu kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam demi mencapai hidup abadi. Namun, timbul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya hantu kuyang ini muncul di Kalimantan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita awali kisah ini dari sebuah desa kecil bernama Desa Wari di Kalimantan. Di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Maharati ini terlahir dalam keadaan cacat. Dia tidak punya batang hidung. Dari kecil, Maharati dipasangi hidung buatan dari sebuah kayu yang dipahat oleh bapaknya. Dehen, yang merupakan bapaknya Maharati, tidak ingin anaknya minder karena dia cacat. Ternyata, upaya kedua orang tuanya itu cukup berhasil. Maharati suka dengan hidung buatan bapaknya. Dan dengan hidung buatan itu, dia merasa menjadi wanita yang paling cantik. Maharati adalah anak bungsu. Dia punya dua kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh. Kedua kakaknya itu bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan cantik. Tapi kedua kakaknya itu selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita paling cantik, agar Maharati ini tidak minder. Bukan hanya kedua kakaknya saja, tapi ibunya Maharati juga selalu memuji-muji anaknya. Kehidupan Maharati seakan sempurna. Dia bahagia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Terlebih, keluarga Maharati terbilang kaya. Bapaknya Maharati adalah seorang peternak sukses di desa. Dia punya banyak hewan ternak di kandangnya. Jadi, apapun yang Maharati mau, pasti dituruti oleh bapaknya. Perlu teman-teman ketahui kalau Maharati ini gak pernah keluar rumah. Kedua orang tuanya mengurung Maharati agar dia tidak berbaur dengan anak-anak sebayanya di desa. Karena kalau Maharati bergaul dengan mereka, pasti mereka akan mengolok-ngolok Maharati karena perempuan itu tidak punya hidung. Atau lebih parah lagi dikatain manusia berhidung kayu. Tentu, Dehen sebagai seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Setiap hari, Maharati pun hanya bergaul dengan keluarganya. Rumah Maharati memang terbilang besar dan punya halaman yang luas. Sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan berada di dalam rumah. Ibunya Maharati juga sangat telaten mengurus anaknya itu. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari. Di umur Maharati yang menginjak 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, diam-diam Maharati pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar belakang rumahnya. Maharati pun mengintip dari lubang kecil itu. Dan untuk pertama kalinya, Maharati melihat dunia luar. Di sana banyak orang yang berlalu lalang. Maharati benar-benar terkesima. Selang beberapa saat, Maharati tiba-tiba saja terkejut karena ada seseorang yang juga mengintipnya dari luar pagar. Itu adalah seorang lelaki. Dia memang sering mengintip rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu. "Lihat, dia ada di sini," kata si lelaki itu pada teman-temannya. Ternyata dia tidak sendiri. Lalu teman-temannya yang lain ikut mengintip dari celah lubang itu. Kali ini yang ngintip adalah seorang wanita. Maharati tersenyum. Ini pertama kalinya dia menemukan teman baru. "Ayo keluarlah, main bersama kami," kata suara perempuan dari balik pagar. Maharati pun menjawab, "Aku tidak boleh keluar sama bapak." Begitu jawab Maharati. "Kenapa?" tanya perempuan dari luar pagar. "Kata bapak, dunia luar itu tidak aman untukku," kata Maharati sambil mendekatkan mulutnya pada pagar. "Bapak kamu bohong, di luar sini sangat asik.
Kamu bisa main sama anak-anak lainnya. Kalau kamu mau, nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan membawakanmu tali. Biar kamu bisa keluar, kata si perempuan itu. Maharati tidak menjawab, dia malah diam aja seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. 3 anak itu pun pamit pada Maharati. Mereka janji nanti sore akan kembali dengan membawa tali. Sore pun tiba. Diam-diam Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinganya ke pagar itu. Lalu terdengarlah suara gaduh 3 anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. "Hai, kau siap?" tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu. Dia menoleh ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. "Tapi aku tidak bisa lama-lama ya," kata Maharati. "Iya, kita sebentar aja. Kita keliling pasar. Banyak hal yang harus kamu lihat," kata si perempuan dari luar pagar. Sebuah tali pun dilemparkan. Maharati nekat memanjat pagar rumahnya sendiri. Dia dibantu 3 orang anak lainnya yang baru ia kenal. Sesampainya di luar pagar, Maharati merasakan hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya. Dan dia tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga teman barunya itu menyewa delman dan mengajak Maharati keliling pasar. Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar. Sedangkan ketiga temannya itu terus memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran kenapa gadis itu mengenakan hidung kayu. "Hidung kamu kenapa?" tanya salah satu dari mereka. "Aku tidak punya batang hidung seperti kalian." Begitu katanya. Delman itu pun keluar dari pasar dan tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketiga temannya turun di lapangan itu. Mereka bergabung dengan anak-anak lainnya. "Aku berhasil membawanya keluar," kata Mantir, salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu-malu. Dia pun memperkenalkan dirinya. Tapi tanpa diduga-duga, Mantir malah membuka paksa hidung kayu milik Maharati. "Lihat, dia tidak punya hidung," kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. Purok dan Nara juga ikut menertawakan Maharati. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati hanya untuk mempermalukan wanita itu. Semua anak-anak yang ada di lapangan terus mengolok-olok Maharati yang tidak punya hidung. Untung saja selang beberapa menit muncullah bapaknya Maharati. Dia kaget kenapa anaknya ada di lapangan. Dehen langsung mengusir mereka yang mengolok-olok Maharati. Kemudian Dehen membopong Maharati untuk pulang. Semenjak saat itu, kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya, baru pertama kali Maharati mendapat olok-olok seperti itu. Dia dituduh turunan jin. Anak-anak itu juga sangat kejam. Bahkan ada yang sempat meludahi si Maharati. Seharian Maharati tidak mau makan. Dia mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga malam tiba, Maharati tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang yang tak lain adalah kakak kandungnya Maharati mengetuk pintu jendela adiknya. Dia mencoba untuk membujuk adiknya itu. "Dek, kakak bawakan kelinci baru buat kamu. Lihat, warnanya bagus," kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. "Kakak dapat dari mana?" tanya Maharati dari dalam kamarnya. Tapi dia belum membuka jendela. "Bapak yang nangkep kelinci ini dari hutan. Katanya buat kamu," jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya ada respon dari Maharati. Maharati pun membuka jendela kamarnya. Dia tampak tidak mengenakan hidung kayu. Kedua matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Maharati mengelus kelinci itu lalu tersenyum. Akhirnya Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi. Dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri, dia masih dendam dengan ketiga teman barunya itu. Maharati pun ingin balas dendam. Kebetulan ketiga anak itu masih sering ngintip di pagar belakang rumah. Dan Maharati mengetahuinya. Di suatu sore, Maharati pun mendekat ke lubang kecil tempat mereka ngintip. "Apa kabar?" bisik Maharati pada lubang kecil itu. "Kami baik-baik saja. Maafkan kami ya," kata Nara. "Aku sudah memaafkan kalian. Sekarang, apa kalian mau masuk ke rumahku? Kita main di sini saja," ajak Maharati. Mereka bertiga setuju, tapi Maharati menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan sama ibu. Yang pertama masuk adalah Nara, si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati.
Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu Maharati ikatkan pada batang pohon sehingga mampu menahan beban mereka. Kalian berdua jangan dulu masuk. Tunggu saja aba-aba dariku ya, biar tidak ketahuan sama ibu dan bapak. Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar itu, Maharati menunjukkan koleksi mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Ketika perhatian Nara tertuju pada mainan itu, di saat itulah Maharati menghantamkan sebuah batu yang cukup besar tepat di kepalanya Nara. Si Nara pun tewas seketika tanpa bisa berteriak. Maharati segera membersihkan darah itu. Dia juga memasukkan jenazah Nara ke dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lalu mempersilahkan satu orang lagi untuk manjat pagar rumahnya. Kini giliran Purok yang naik. Seperti biasa, Maharati membawa Purok ke kamarnya, lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas. Kedua matanya memandangi Maharati. Kepalanya mengeluarkan darah, dan tanpa kasihan, Maharati pun menghantamkan kembali batu itu tepat di wajahnya Purok. Belum ada yang mengetahui aksi Maharati. Ibu dan kedua kakaknya kebetulan lagi masak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Setelah Purok tewas, Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Purok ke dalam karung. Lalu karung itu pun dimasukkan ke kolong ranjang. Setelah itu, Maharati keluar lagi dari dalam kamarnya melalui jendela. Kini giliran Mantir. Ia berhasil memanjat pagar itu. Kata Maharati, kedua temannya Mantir sedang menikmati makanan enak di rumah. Mantir pun langsung senang. Kebetulan saat itu dia lagi lapar. Maharati pun membawa si Mantir ini ke dalam kamarnya. Pas si Mantir udah ada di dalam kamar, dia heran kemana kedua temannya tadi. Mereka di mana? Tanya Mantir. Mereka lagi di dapur. Kita di sini aja dulu, kata Maharati. Dia sedang cari cara agar Mantir membelakanginya. Maharati pun menyuruh Mantir untuk mengambil karung di kolong ranjang. Si Mantir ini nurut aja. Dan saat itu dia menemukan sebuah karung yang berisi jasad manusia. Belum sempat Mantir menoleh ke Maharati, sebuah batu tiba-tiba saja dihantamkan ke kepalanya si Mantir. Dia pun tewas begitu saja. Buru-buru Maharati membersihkan bercak darah dan dia memasukkan jasadnya Mantir ke dalam karung. 3 mayat itu disimpan di kolong ranjang. Maharati sudah punya rencana yang matang untuk melenyapkan mayat-mayat itu. Akan ada sebuah kereta kuda yang datang ke rumah Maharati untuk mengangkut sampah. Nah, nantinya Maharati akan memasukkan ketiga mayat itu ke dalam keranjang sampah. Dan ternyata rencana Maharati ini berhasil. Tidak ada yang curiga kalau di dalam keranjang sampah itu ada mayat. Nantinya, mayat-mayat itu akan ikut dibakar dengan sampah. Tidak ada orang yang tahu kalau Maharati lah yang membunuh ketiga anak itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Maharati semakin beranjak dewasa. Kini 2 orang tuanya mengizinkan Maharati untuk melihat dunia luar. Maharati sangat senang dengan keputusan kedua orang tuanya itu. Maka pagi-pagi sekali si Maharati dijemput sebuah delman. Ia dan keluarganya naik ke atas delman itu. Mereka akan berkeliling desa dan mengenalkan Maharati ke dunia luar. Dunia luar bukan lagi menjadi hal baru baginya. Karena dulu dia pernah kabur dari rumahnya. Kali ini dia tidak mau mengenakan hidung kayunya dan memilih untuk menutupi bagian hidung dan mulut dengan kain hitam seperti mengenakan cadar. Setelah diizinkan keluar rumah, Maharati pun sering berkeliaran di pasar untuk membeli bahan makanan. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah sangat tua. Punggung wanita itu bungkuk. Dia harus mengenakan tongkat kayu untuk berjalan. Wanita tua itu adalah seorang pengemis yang akhir-akhir ini mangkal di pasar dekat rumahnya Maharati. Karena merasa kasihan, Maharati pun memberi pengemis itu beberapa keping uang doit. Doit adalah mata uang yang berlaku pada masa Kesultanan Banjar. Setelah Maharati memberi nenek itu uang, kepala si nenek perlahan menengadah pada Maharati. Dia memperhatikan wajah Maharati yang tertutup kain hitam. Si nenek pun tersenyum. Maharati lalu pergi begitu saja dari hadapan si nenek. Di perjalanan, dia gelisah. Akhir-akhir ini memang ada yang dipikirkan Maharati. Kedua kakaknya Maharati sudah dipinang.
Sedangkan sampai saat ini tidak ada satupun lelaki yang mau sama Maharati. Mungkin karena fisik Maharati yang berbeda dari perempuan lainnya. Sudah berkali-kali Dehen menjodohkan anaknya dengan para lelaki. Tapi setiap para lelaki itu datang ke rumah untuk melihat wajah Maharati, mereka langsung mengundurkan diri dan tidak mau menikahi putrinya Dehen. Alasannya sederhana, karena Maharati ini tidak punya hidung. Yang tampak di area hidungnya itu hanya 2 lubang kecil untuk Maharati bernapas. Gak sedikit laki-laki yang bahkan kaget pas ngelihat wajahnya Maharati. Maharati sangat sedih. Setiap malam dia selalu melamun sambil menangis di belakang rumahnya. Dia mulai khawatir, jangan-jangan sampai dia mati tidak ada lelaki yang mau menikah dengannya. Dan saat Maharati sedang melamun, tiba-tiba saja dia melihat sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk sedang berdiri di samping pohon. Maharati perlahan menghampiri sosok itu dan ternyata dia adalah si nenek yang pernah ketemu Maharati di pasar. Entah bagaimana si nenek itu bisa masuk ke dalam halaman rumahnya Maharati. "Aku bisa membuatmu cantik dan abadi," kata si nenek. "Bagaimana caranya, Nek?" tanya Maharati. "Kau harus meminum darah wanita yang sedang melahirkan," jawab si nenek. Maharati terdiam. Dia kayak percaya nggak percaya gitu ya. Soalnya si nenek ini aneh banget. Mana mungkin seorang manusia bisa menjadi cantik dengan meminum darah? Melihat keraguan Maharati, si nenek itu seolah mau menunjukkan kesaktiannya. Dia pun berubah wujud menjadi sosok wanita muda dan cantik. Lalu dia tersenyum pada Maharati. Maharati langsung terkagum-kagum dengan kesaktian si nenek. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" tanya Maharati. Perlahan dia mulai percaya pada perkataan si wanita itu. "Tentu saja, kamu bisa cantik sepertiku," kata si wanita. Maharati tidak menyadari kalau yang sedang ia ajak bicara itu adalah demit yang akan menyesatkannya. Beberapa hari kemudian, hidup Maharati tidak tenang. Setiap malam dalam tidurnya, dia selalu didatangi si nenek itu. Dalam mimpinya Maharati, si nenek memberi sebuah mantra yang ditulis di atas pelepah bambu. Ajaibnya, ketika Maharati bangun, dia mendapati pelepah bambu itu tergeletak di sampingnya. Sudah ada mantra yang tertulis di atas pelepah bambu itu. Maharati semakin gelisah saja. Akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang nekat. Dia akan mencoba saran si nenek, yaitu meminum darah orang yang sedang melahirkan. Maka di hari berikutnya, tengah malam Maharati mengendap-endap keluar dari rumahnya. Dia sudah mendengar kalau di kampungnya ada wanita yang sedang hamil besar dan kebetulan malam itu si wanita sedang melahirkan. Rumahnya tidak jauh dari rumah Maharati. Maharati berhasil masuk ke dalam kolong rumah si wanita yang sedang melahirkan. Dia menengadahkan kepalanya ke atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat jabang bayi itu keluar, maka darah pun mengucur membasahi dipan atau lantai bambu. Lalu merembes ke kolong rumah. Di kolong itulah Maharati meminum darah. Wajahnya merah terkena cipratan darah. Dan setelah darah itu habis, Maharati langsung kabur tanpa diketahui siapapun. Secara ajaib, keesokan paginya Maharati terkejut melihat kondisi wajahnya yang berubah. Dia sekarang punya batang hidung. Wajahnya juga tampak lebih cerah dan lebih cantik. Dengan gembira, Maharati menunjukkan batang hidung barunya itu pada keluarganya. Semua keluarga Maharati heran, bagaimana hidung itu bisa tumbuh di wajah Maharati. Sekarang wanita itu bisa keliling desa tanpa harus menutupi wajahnya dengan kain hitam. Para lelaki pun mulai tertarik dengan kecantikan Maharati. Namun, sekarang dia jual mahal dan tidak langsung menerima pinangan para lelaki itu. 1 bulan pun berlalu, keanehan mulai terjadi pada Maharati. Hidungnya yang indah itu hilang lagi dan wajahnya kembali kumal seperti sedia kala. Maharati bingung apa yang sedang terjadi padanya. Malamnya saat Maharati sedang kebingungan, ia mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun membukakan jendela itu. Ternyata yang datang adalah si nenek misterius yang pernah memberinya petunjuk. Nenek itu bilang kalau Maharati mau hidup abadi dengan kecantikannya, maka dia harus memakan bayi. Maharati benar-benar terkejut dengan perkataan si nenek. Tapi di sisi lain, si Maharati ini tidak mau kehilangan kecantikannya. Dia pun menuruti apa yang si nenek katakan.
Maharati benar-benar sudah gelap hati. Wanita itu pun langsung mencari korban pertamanya di desa. Maharati mendatangi rumah yang penghuninya baru saja melahirkan beberapa hari lalu. Ia masuk ke dalam rumah itu melalui jendela kamar. Kebetulan bayi di kamar sedang sendirian, sedangkan ibunya lagi di dapur. Maharati langsung menculik bayi itu dan membawanya ke hutan. Dan dengan keji, Maharati membunuh jabang bayi, lalu memakannya mentah-mentah. 1 hari setelah memakan bayi, hidung Maharati pun kembali tumbuh. Wajahnya juga berseri-seri, tambah cantik lah. Belum ada warga yang mengetahui aksi kejinya itu. Warga mulai cemas karena beberapa bulan ini sudah ada 4 bayi yang hilang di desa mereka. Atas dasar itulah mereka ingin menjebak si penculik bayi. Dan pada suatu malam, nasib naas menimpa Maharati. Dia tertangkap basah oleh warga sedang menculik jabang bayi. Maharati pun ditangkap warga dan diarak keliling desa. Tanpa diadili lagi, Maharati langsung dipenggal oleh warga. Hal itu mereka lakukan karena pembunuhan yang dilakukan Maharati terbilang keji, maka harus dibalas dengan keji pula. Karena pas Maharati ditangkap, dia sempat ngaku kalau dia udah ngebunuh semua bayi itu. Tidak ada yang bisa menolong wanita itu, termasuk keluarganya sendiri. Bahkan keluarganya Maharati juga diusir dari desa. Rumah mereka dibakar. Warga menuduh kalau Maharati itu menuntut ilmu hitam sehingga dia menculik para bayi dan membunuhnya. Setelah kematian Maharati, warga merasa aman. Mereka tidak lagi takut akan teror penculikan bayi. Namun apa yang terjadi dengan Maharati benar-benar di luar nalar. Wanita itu ternyata tidak bisa dibunuh. Kepala dan tubuhnya bersatu kembali. Jantungnya berdetak. Dan kini dia menjelma menjadi wanita yang lebih cantik dari sebelumnya. Dan wajahnya berbeda dengan Maharati yang dulu. Tapi ada garis luka di lehernya. Garis itu bekas luka penggal yang entah kenapa tidak bisa hilang. Kalau siang, Maharati berbaur dengan warga lainnya di pasar. Dan kalau malam, dia akan kembali ke hutan, lalu merubah wujudnya menjadi sosok kepala wanita dengan jeroan tubuh yang terburai. Itu sangat mengerikan. Maharati terbang di malam hari, menculik bayi dan meminum darah wanita yang baru melahirkan demi menjaga keabadian dan kecantikannya. Semakin lama, warga semakin sering melihat penampakan Maharati. Dan warga pun mulai menamai hantu itu dengan sebutan Kuyang. Entah siapa yang mengawali penyebutan nama Kuyang, namun faktanya Kuyang adalah makhluk gaib yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan hingga sekarang masih sering menampakkan diri. Selesai. Terima kasih udah nyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.